P2T Jakarta Timur. Masanya. Belok kanan, lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Ini Mana lurus lurus. Gini aja. ya. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sesuai acaranya, jadi kita buka dulu secara resmi rakor hari ini. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kecerdasan berpikir, kita diberikan lisan yang lancar, kita diberikan hati yang bersih untuk melakukan rakor semester 2 2025 hari ini sampai dengan besok, dan menghasilkan hal-hal yang bermanfaat yang kemudian menjadi berkah dan ibadah kita semua. Saya resmi menyatakan rakor semester 2 2025 dan semester 1 maupun tahun 2026 dimulai. Baik, kata Pak MC tadi langsung sambutan ya. Pertama tentu kita panjatkan puji syukur kepada Allah, kita diberikan kesempatan kesehatan untuk hari ini hadir di sini. Saya lihat seperti sekolahan ini. Dari depan bagus loh ini, kalau difoto dari depan ini bapak-bapak ibu sekolah lagi nih. Udah itu seragam lagi kan, oh pas banget. Cuma bedanya rambutnya aja sama anak-anak sekolah ini. Ya, pertama tentu terima kasih kepada Pak Kepala Cabang P2Tel Jakarta Timur, Pak Haji Riyadi, yang sudah mengkoordinir hari ini kita lakukan rakor untuk mengevaluasi yang lalu dan merencanakan ke depan. Penting untuk itu, dan saya lihat ya, kita alhamdulillah so far konsisten setiap semester ya Pak Riyadi ya, kita lakukan evaluasi. Harus kita pertahankan sedapat mungkin sehingga langkah kita ini jadi termonitor maupun teratur. Nah, saya lihat tema hari ini, tema rakor kita ini berarti tema selama paling tidak semester 1 2026 sampai dengan setahun 2026 paling tidak ya. Kita tingkatkan kinerja pengurus dalam melayani PMP dengan mewujudkan ada dua hal: database yang valid serta kemandirian ekonomi PMP. Ini tema yang luar biasa, bagus, dan semoga kita bisa lakukan ini dengan baik ya, karena hasilnya kalau ini berhasil itu insya Allah akan jadi PC yang paling duluan paling duluan take off gitu, PC Jakarta Timur kalau ini kita lakukan. Kenapa? Karena dua hal ini yang jadi napasnya P2Tel sebetulnya ya. Kalau saya ingat yang semester lalu saya mengingatkan kembali visinya P2Tel. Ada yang masih ingat gak ini, kalau mumpung kayak sekolahan ini? Visinya P2Tel menjadikan organisasi P2Tel satu, kokoh ya, bermanfaat, 3, bermartabat atau kebalik ya. Kemudian tujuannya apa? Kesejahteraan lahir dan batin bagi para anggotanya. Semangatnya apa? Semangat itu value-nya ya, yang ada di hati kita merunning organisasi ini. Semangatnya PKS nih, persaudaraan, kekeluargaan, saling peduli ya. Rasanya nyambung sama yang tadi untuk tema kita.
Nah ini kita sebagai pengurus jangan sampai lupa ini visi ini ya. Karena langkah kita itu diilhami oleh visi ini. Kalau nggak ke situ salah ini organisasinya. Salah satu untuk membuat organisasi ini kokoh dan mewujudkan cita-citanya mensejahterakan anggota. Apa? Kita tahu anggota kita. Kalau nggak tahu, salah nanti, salah arah gitu. Yang kita sejahterakan keluarga kita tok, ya salah jadinya. Nah, jadi supaya tahu anggotanya, apa yang kita lakukan? Database tadi itu ya, mewujudkan database anggota yang valid. Nah, sayangnya di programnya belum kelihatan ini langkah-langkah sehingga kita mencapai database yang valid. Nggak selesai semester ini nggak apa-apa, nggak selesai tahun 2026 nggak apa-apa, tetapi kita punya langkah yang sudah kita rencanakan untuk dilakukan ya. Demikian juga yang kemandirian ekonomi, yang ini lebih panjang lagi jangkanya. Jadi kalau untuk anggota itu ngomongnya adalah kemandirian ekonomi, untuk organisasi ngomongnya adalah data peserta. Sudah benar dan itu saya kira sudah inline sama usaha kita. Kita dulu masih kerja, kalau saya masih ingat, membuat rencana yang realistis, yang akan bisa kita eksekusi. Rumusnya dulu Pak Arif Yahya ini, itu kekal itu di Telkom. Rumusnya IFA, masih ada yang ingat nggak IFA? Bu Wiwi dulu sering jadi MC, mestinya masih ingat IFA. Pertama, imagine. Kedua, fokus. Ketiga, action. Imagine itu kita berangan-angan, tapi bukan bermimpi. Kita meletakkan tujuan akhir yang realistis. Data yang valid. Tujuan akhirnya adalah kita mendata anggota P2Tel Jakarta Timur, syukur-syukur plus yang bukan anggota P2Tel tetapi pensiunan Telkom. Ada ya? Ada ya? Yang P2Tel itu yang anggota P2Tel hari ini adalah anggota Dapen. Ya, yang didatul-datul itu, yang data ulang itu siapa? P2Tel atau Dapen? Dapen, ya bener ya. Wong itunya Dapen Mobile ya, bukan P2Tel Mobile kan? Jadi kita ini P2Tel sak Indonesia ini masih nebeng datanya Dapen. Kita belum punya data sendiri. Makanya saya bilang tadi, kalau Jakarta Timur bergerak, kita punya data sendiri valid, itu di only P2Tel cabang yang punya. P2Tel Jakarta Timur akan jadi pionir. Jadi saya senang sekali ini ada program ini, mendukung sepenuhnya. Ya, bagus sekali. Karena kalau kita tidak mengenal diri kita tidak bisa menang. Gitu ya. Namanya perang itu katanya harus mengenal dulu siapa kita. Baru musuh kita. Jadi saya ingat sedikit ini ya. Ada di Quran. Ceritanya Talut dan Jalut. Al-Baqarah halaman terakhir sebelum juz 2, berarti halaman 20. Kalau ada yang sempat lihat, halaman 21. Walamma fasola Talutu Jaluta. Walamma fasola Talutu bil junudi qala. Jadi Talut ini berkata ke pasukannya, ini mau perang nih lawan Jalut nih, ya. Berkata, innallaha mubatalikum binahar. Sesungguhnya Allah menguji kita dengan sungai. Nah, ini dalam rangka mengenal diri sendiri. Ceritanya itu di padang pasir, sudah perjalanan panjang, ketemu oase, ketemu sungai. Kira-kira apa yang dilakukan orang-orang? Sudah perjalanan panjang, ketemu sungai. Nggak cuma minum ya,
nyemplung gitu ya. Mandi-mandi sak puas-puasnya. Lah, tapi ini ada syaratnya dari Tolut, dari pemimpinnya, dari Allah Subhanahu wa taala bilang bahwa siapa yang minum bukan bagian dari saya, kata pemimpinnya. Berarti bukan pasukan saya itu yang minum itu, apalagi nyemplung. Yang enggak minum dan yang hanya minum sekedarnya. Mani tarofa hurfotam biadi. Pakai ini nih, hanya minum gini aja nih, pakai apa ini? Cawuan, ya. Fa innahu minni, maka kalian bagian dari saya. Fasaribu minhu illa qalilam minhum. Maka mereka pada minum kecuali hanya sedikit orang yang tidak minum. Ini seleksi mengenal pasukannya. Pasukanku ini loyal apa enggak? Setelah itu, cerita berikutnya panjang nih, 1 halaman ini. Nanti kalau sempat tolong bisa dibaca itu halaman 21 kalau nggak salah ya. Setelah itu, yang minum tadi bilang deh, udah kenyang, udah lemes kali gitu ya. Saya hari ini tidak ikut berperang melawan Jalut katanya. Ya sudah kan, pemimpinnya udah tahu mana yang pasukan beneran, mana yang enggak. Ini ceritanya nyambung. Jalut itu dibunuh oleh Daud. Jadi kalau ceritanya David dan Goliat. Goliat itu Jaluta. David itu Daud. Waqatala Dawudu Jaluta, maka membunuhlah David si Goliat, gitu ya. Ini pasukannya Talut nih. Ujungnya menang. Pasukannya sedikit, lawannya banyak, orangnya gede-gede, raksasa-raksasa, tapi mereka kalah. Kuncinya pasukan-pasukan terpilih. Nah, kalau kita hari ini tidak tahu siapa anggota kita kecuali yang hanya kita kenal, ya nggak lengkap gitu ya, ya nggak lengkap. Artinya tadi Pak Kepala bilang 82 orang yang masih perlu kita bantu. Jangan-jangan ada yang belum masuk gitu ya. Jangan-jangan ada yang nggak masuk di 82, harusnya tidak masuk ke situ, masuk ke situ. Nggak tahu kita secara persis karena kita tidak tahu data yang lengkap. Maka sekali lagi ini langkah yang luar biasa menurut saya sebagai pembina bersama dengan Pak Rizal Saad, kita sambut dengan senang hati dan mendukung penuh. Saya langsung punya bayangan ini. Kita kunci data itu, Bapak Ibu sekalian, kuncinya data itu valid kalau yang kita data, yang akan kita bantu, yang akan kita sasar itu menyadari hal itu dan dia yang mengupdate sendiri datanya. Kalau pengurus yang input sebulan juga udah nggak valid. Kenapa? Ada yang meninggal. Lapor sih lapor, tapi berapa lama untuk bisa mengupdate lagi? Tapi kalau yang meninggal, ada yang meninggal, keluarganya tidak mengisi data yang kita sediakan secara mudah online. Ya tentunya nanti ngomongnya nggak kayak Telkom dengan biaya tinggi, enggak, ini yang gratis-gratisan aja ini sistemnya. Kalau mereka nggak ngisi, kita nggak kasih datamnya misalnya ini ya. Jadi kita cari kunci-kunci di mana akhirnya para anggota kita itu mau tidak mau mendaftar. Kenapa Bapak Ibu mau datul? Apa kepentingannya buat Bapak Ibu? Repot. Pakai pengenalan wajah segala macam. Password lupa gitu ya. Tapi kita lakukan. Karena ada 250.000 gitu ya. Salah satunya katanya Pak Imun, salah satunya. Salah duanya apa Pak? Masalahnya tidak ada konsekuensi kalau kita nggak datul. Keanggotaan kita hilang nggak? Nggak ya.
Jadi nggak ada konsekuensi, makanya dikasih 250.000 supaya mau. Nah kita ini kan nggak punya 250.000-nya Jakarta Timur, maka harus dicari kunci-kuncinya apa, sehingga dengan senang hati mengupdate. Dulu Bapak Ibu masih ingat ya, masih ngalami sama dengan saya, gajian itu pakai amplop ya, gajian pakai amplop. Untung bukan mingguan tuh ya, bulanan ya. Pak Warto mingguan apa bulanan Pak Warto? Ya. Dan sejalan sama waktu itu IT, Sisfo lagi rame-ramenya membuat apa e-office itu apa namanya dulu ya? Smart Office itu apa Smart Office? Yang online surat itu loh. Portal kita itu loh. Ya. Kan nggak iso pada nggak mau masuk. Tapi setelah gaji itu dimasukin ke situ, ya. Kalau nggak buka itu sampai nggak lihat gaji. Kalau dulu dikasih amplop, sekarang dimasukin ke portal. Kan jadi rame portalnya, semua pakai. Ya, ada pemaksaan halus gitu. Nah, ini PR-nya kita mencari apa ini yang menjadikan kunci supaya database ini hidup, valid tadi itu loh. Ya, valid tadi. Valid terus. Apakah sebelum datul lewat portal kita dulu dan lain-lain. Harus dicari ini nanti teknis ya, teknis. Tapi intinya biarkanlah anggota mengupdate sendiri. Itu namanya database yang hidup, gitu ya. Ya. Jadi kembali lagi, rakor ini temanya sangat menarik dan menurut saya sangat penting. Memang kita harus lakukan tadi IFA, imagine tadi. Imagine itu menjadikan organisasi ini kokoh, bermartabat, bermanfaat. Apa bayangan kita yang akan kita tuju di ujungnya? Kalau kita selesai jadi pengurus, kita akan meninggalkan apa kepada pengurus baru nanti yang untuk diteruskan supaya organisasi ini kokoh, bermartabat, bermanfaat. Kemudian kesejahteraan anggota. Tadi poin kedua dari tema hari ini adalah kemandirian ekonomi. Sama, ini kita dekati dengan cara IFA tadi. Kita imagine ekonominya PMP ini supaya mandiri, opposite yang kita jadikan tujuan ujungnya, akhirnya gitu. Setelah itu kita fokus. Setelah itu kita lakukan program-programnya. Kalau dulu kerja begitu ya. Jadi kalau kita mau perang memenangkan satu daerah, maka kita jangan langsung nyerbu ke sana selesai, enggak. Kita fokus terhadap tujuan-tujuan antara menuju ke sana. Tadi kevalidan database tadi, tahun ini barangkali kita, semester ini barangkali kita menyusun dulu struktur database-nya kayak apa, desainnya kayak apa, uji coba. Nah, itu dulu. Kita menangkan istilahnya dulu adalah bukit-bukit pertempuran. Baru kita menang perang. Perang itu keseluruhan ya. Perang di Ponorogo itu perang secara keseluruhan. Tapi di Ponorogo waktu itu pasti punya daerah-daerah dulu untuk dimenangkan. Punya stepping gitu. Ini sama ini. Fokus itu. Kemudian action ya ini. Program-program yang ada di sini ini actionnya. Kita rencanakan semester ini, mari kita sama-sama memonitor, mari sama-sama melakukan, gitu ya. Dan namanya P2Tel nggak kayak kerja. Kalau kita nggak lakukan ya diseneni gitu ya. Kalau nggak melakukan tugas diseneni, kalau nggak ya diturunkan jabatan gitu. Lah ini jabatan mau menjabat aja udah syukur gitu. Nah, beda suasananya, tidak seperti itu. Yang ada di sini adalah mari kita mewakafkan waktu, tenaga pikiran untuk ibadah, untuk memberi manfaat kepada orang lain. Itu motivasinya, bukan motivasi waktu kita kerja dulu, berbeda gitu ya. Nah, saya kira itu dari saya. Sekali lagi terima kasih dan selamat sudah punya tema yang bagus. Tinggal kita lakukan bersama-sama dengan konsisten, dan semoga Allah membimbing kita semua untuk melakukan itu dan memberikan hasil yang berdampak signifikan kepada anggota maupun masyarakat, karena sejahteranya atau kiprahnya
P2Tel ini tidak hanya untuk anggota tapi untuk masyarakat. Makanya kemarin alhamdulillah juga ya, kita sudah bisa melakukan kegiatan komunitas-komunitas di P2Tel di Jakarta Timur. Terima kasih Pak Haji Riyadi. Ada sepedaan, ada sumbangan ke dompet peduli P2Tel pusat untuk disampaikan ke Sumatera gitu ya. Itu semua tidak lepas dari tadi itu visi dan misinya P2Tel. Kita melakukan sesuatu yang baik itu kadang-kadang perlu sesuatu yang menghibur sekaligus. Ya, terbukti begitu dilakukan bersepeda sambil berinfak, infaknya itu 50.000 jadi enteng. Coba kemarin diedarkan kencelengan transfer, ayo siapa yang bantu, siapa yang mau bantu saudara kita yang di Sumatera, dapat nggak 30 juta? Mungkin nggak dapat ya. Tapi melalui sepeda kita dapat 15 ditambah lagi 15 jadi 30 ya. Jadi kita sebagai pengurus melakukan hal-hal yang seperti itu, kalau punya tujuan itu jangan langsung, sedapat mungkin kita mampir sesuatu yang sehingga kita melakukannya dengan senang ya. Kalau dulu waktu kita kerja, masih ingat saya, Telkomsel minta BTS-nya di ujung dunia sana disambung fiber. Telkom apakah langsung to the point ke BTS-nya Telkomsel? Enggak. Oh ada kampung. Oh itu ada keramaian sana, diputer-puterin dulu Pak fiber optiknya, baru ke BTS-nya Telkom. Sama dengan ini, tujuannya mau mengajak infak. Kalau langsung saja nggak menarik. Mari kita lakukan dengan lebih menarik. Contohnya tadi, ngajak orang yang sepedahan kita ajak. Buktinya sampai ke Bandung, orang Bandung ikut, orang Batam ada yang ikut, orang Medan ada yang ikut gitu ya. Kalau kita ngajak paling Jakarta Timur kok gitu ya. Ya itu sekedar contoh bagaimana kita mengajak berbuat baik itu dengan sedikit pengorbanan apa yang kita punya. Kalau kita senang sepedaan, ayo ngajak yang sepeda. Kalau senang tenis, ngajak yang tenis gitu ya. Yang senang makan, yang ngajak makan. Saya ikut. Baik, sebelum terakhir saya atas nama keluarga maupun diri sendiri mengucapkan selamat menyongsong bulan suci Ramadan yang seminggu kurang akan kita masuki. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita diberi kekuatan, diberi ketebalan iman, diberi keikhlasan untuk melakukan yang terbaik pada bulan Ramadan yang akan datang, dan semoga itu lebih baik daripada Ramadan kita yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, selamat berrakor. Mohon maaf saya ada acara lagi jadi tidak bisa ikut sampai dengan selesai Pak Riyadi. Dan juga mohon maaf ibunya juga ada acara dari pagi tadi nggak bisa ikut ke sini. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.